Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Aisyatul Kameliah dari kelas 3D Prodi PAI dari Institut Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah model dan strategi pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah model dan strategi pembelajaran saya akan membahas tentang materi perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran beserta contoh-contohnya. Simak ya. Ada 5 poin dari materi saya kali ini, yaitu yang pertama, poin yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan memiliki arti cara pandang terhadap suatu subjek materi, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran hingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian yang akan menentukan arah, menggambarkan, dan mendeskripsikan untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Contoh, jika kelas merupakan kelas siswa pandai dan kritis analitis, maka guru kemungkinan dapat memilih pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau metode ilmiah, yaitu merupakan rangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, dan kemudian memformulasikan dan menguji hipotesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu langkah awal untuk memfokuskan ide atau gagasan sebagai tolak ukur mengenai bagaimana cara mengelola proses kegiatan belajar dan mendapatkan reaksi perilaku siswa agar dapat aktif melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan namun masih bersifat teoritis dan sangat general atau umum. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada para pendidik. Kemudian yaitu poin yang kedua, model pembelajaran. Di sini ada pendapat dari beberapa tokoh. Contohnya menurut Udin, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan serta melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian dari tokoh Aren dalam Mulyono 2018 memilih istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, istilah model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, teknik. Kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas atau praktik pengawasi anak-anak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik atau teratur dalam pengorganisasian kegiatan atau pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar atau kompetisi belajar.
Dengan kata lain, model pembelajaran adalah rencana kegiatan belajar agar pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang jelas. Model pembelajaran ini sangat efektif dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. Karena pada kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta diharapkan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengasah kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim atau grup. Ketiga, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh strategi pembelajaran, misalnya jika kelas berisi siswa pandai menggunakan pendekatan saintifik atau keilmiahan, maka model yang dipakai yaitu discovery learning. Dalam pelaksanaannya, untuk siswa ini menggunakan strategi mengamati atau mengobservasi, terlebih secara individual atau kelompok, dan mendiskusikannya lalu menemukan suatu fakta baru yang tidak terduga sebelumnya, atau dapat menggunakan strategi menjelaskan, kemudian siswa memaparkan atau sebaliknya. Kayak kita yang menjelaskan, guru yang menjelaskan, kemudian siswa disuruh menjelaskan ulang, gitu. Secara teori, berdasarkan jenisnya, strategi pembelajaran bisa dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu exposition learning, discovery learning, group learning, dan individual learning. Exposition learning adalah suatu pembelajaran di mana seorang guru langsung memberikan materi pembelajaran pada murid-murid mereka saat di kelas. Jadi, murid tersebut langsung tahu tentang materi yang diajarkan saat itu, sehingga murid itu harus mempunyai kesadaran yang baik tentang apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Kemudian jenis yang exposition learning ini biasanya dilakukan pada event-event tertentu seperti seminar, presentasi, face to face, online menggunakan web, atau dan lain-lain. Exposition learning ini lebih mengacu pada segi kognitifnya saja dalam sebuah pembelajaran. Kemudian jenis discovery learning. Discovery learning adalah sebuah pembelajaran di mana seorang guru tidak secara langsung memberikan sebuah materi. Guru akan menuntut murid-muridnya untuk menggali informasi dari stimulus yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Penggalian informasi ini tentunya berdasarkan dengan kapasitas pengetahuan yang ada dalam pemikiran muridnya. Kemudian jenis yang group learning. Group learning adalah satu bentuk model pembelajaran komparatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencapai sendiri materi informasi pembelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Misalnya bahannya itu dari buku pelajaran atau siswa mempelajari melalui internet atau tanya kepada narasumber. Kemudian model group learning ini sangat baik bagi siswa karena dalam hal ini para siswa dilatih untuk memikirkan sesuatu dengan IQ mereka sendiri serta menyelesaikannya, sehingga kepahamannya siswa lebih dalam dan lebih kuat ingatannya. Kan jika kalau cuma guru menyampaikan, itu kadang siswa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau siswa sendiri yang mencari,
mencari tahu, itu pasti ingat saya pernah lihat di internet gitu, saya pernah baca di buku gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu model individual learning. Individual learning adalah suatu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada masing-masing individu dalam kegiatan pembelajaran. Adanya pembelajaran secara individual ini dikarenakan oleh tingkat kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran ini biasanya menggunakan modul. Poin yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai suatu cara yang dipilih atau dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Metode pembelajaran memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Selain agar proses belajar mengajar tidak menjenuhkan dan siswa tidak merasa bosan, peserta didik juga akan semakin mudah memahami atau mencerna materi dan instruksi yang diberikan. Diharapkan untuk memilih sebuah metode, pendidik itu harus memperhatikan karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Jadi kalau mau membuat metode pembelajaran, pendidik itu harus mengerti karakteristik siswanya. Siswanya pendiam, jadi harus menggunakan materi gimana gitu. Kalau siswanya pandai, menggunakan metode yang gimana. Beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu metode ceramah, terus metode demonstrasi, kemudian metode diskusi, metode simulasi, metode laboratorium, kemudian pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan karakteristik siswanya. Samanya siswanya suka mendengar, jadi ya metodenya menggunakan metode ceramah. Kalau siswanya suka langsung praktek, itu menggunakan metode laboratorium atau bisa menggunakan metode pengalaman lapangan. Poin yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut Raka Joni dalam Abimanyu 2008 menunjukkan bahwa ragam khas penerapan suatu metode dengan latar tertentu seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Sehingga bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara lebih spesifik, misalnya menggunakan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Tentunya secara teknis harus berbeda dengan menggunakan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Jadi teknik pembelajaran ini lebih dipersiapkan, lebih menjurus ke kesiapan guru, ke kesiapan siswa, ketersediaan peralatan gitu. Di sini dicontohkan menggunakan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Tentunya secara teknis harus berbeda dengan menggunakan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Kayak kalau menggunakan metode ceramah tapi siswanya sedikit, itu kan tidak perlu mic untuk menyampaikan ceramahnya. Kalau menggunakan ceramah tapi peserta didiknya banyak, itu kan kalau cuma ngomong biasa belum tentu yang di belakang kedengaran, jadi menggunakan mic gitu. Kayak ketersediaan peralatan kalau ini. Kemudian kalau yang
peralatan lagi, contohnya itu ke praktek, seperti praktek di laboratorium. Di laboratorium itu ada Microsoft, seperti itu. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Kalau teknik itu adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi metode dan teknik itu berbeda. Di sini dapat disimpulkan kesimpulan perbedaannya, yaitu yang pertama, pendekatan. Pendekatan itu cara pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan adalah konsep yang mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Kemudian kalau yang model, yaitu konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran. Bisa disimpulkan, yaitu model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi penyampaian kompetisi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sehingga kalau strategi yaitu suatu cara yang digunakan secara sistematis dalam proses belajar mengajar. Kemudian metode. Metode ini mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi metode itu rencana yang telah disusun untuk melakukan kegiatan gitu. Kalau teknik yaitu sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Sama metode pembelajarannya itu seperti turun ke lapangan atau praktek ke laboratorium. Maka tekniknya yaitu menggunakan peralatan yang memadai seperti laboratorium, seperti Microsoft. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.